Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah tadi penulis menyebutkan mengenai definisi puasa, kemudian tujuan puasa serta hikmah kenapa diwajibkan puasa, maka kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Ma hiya al-muftirat allati tuftiru shaim? Apakah hal-hal yang membatalkan puasa? Al-jawab, ya, dijawab oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-muftiratu fil Qur'ani salasatun. Ya. Pembatal utama di dalam Al-Quran disebutkan itu ada 3. Apa itu? Yaitu al-aklu wasyurbu wal jima', yaitu makan, minum, dan berhubungan, ya, badan. Wa dalilu dzalik qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan sekarang, yaitu apabila sudah datang waktu malam, maka campurilah oleh kalian istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tentukan bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah ayat 187. Makan dan minumlah kalian sehingga tampak jelas bagi kalian benang putih, ya, dari benang yang hitam, yaitu waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Maka berkenaan dengan makan dan minum ini sama saja membatalkan, baik itu yang halal ataupun dari sumber yang haram, ya. Baik itu makanan yang halal atau minuman yang halal, atau sebaliknya makanan yang haram atau minuman yang haram apabila dikonsumsi bagi orang yang berpuasa, maka ini tetap membatalkan puasanya. Sawa'an kana nafi'an am darran. Juga sama saja apakah makanan atau minuman tersebut bermanfaat atau memberikan mudarat bagi dirinya, ya. Sawa'an kana qalilan am katsiran. Juga sama saja, baik itu dia konsumsi banyak ataupun sedikit, ya, tetap sama, ya, membatalkan puasa. Wa ala hadza, dan berdasarkan hal ini, kata Syekh, fa syurbud dukhani muftirun. Maka perhatikan bagi orang-orang yang masih merokok, ya, kata Syekh, fasyurbud dukhani muftir, maka merokok juga membatalkan puasa. Walau kana darran haraman, meskipun merokok itu, ya, bisa merusak dan juga haram, ya, meskipun ini sifatnya mudarat dan haram, tetap, ya, membatalkan puasa. Hatta innal ulama'a qalu law anna rajulan bala'a kharazatan la aftar. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwa seandainya seseorang menelan tulang, ya, maka batal puasanya. Tulang ini tidak bermanfaat bagi tubuh. Namun meskipun demikian dia tidak bermanfaat, tetap membatalkan puasa, ya. Maka ini dia pembatal puasa, diantaranya adalah makan dan minum.
Kemudian yang ketiga, ats-tsalits al-jima', yaitu berhubungan badan ya, antara suami istri yang dilakukan di siang hari Ramadan. Wa huwa aghlaz anwa'il muftirat. Maka yang ketiga ini adalah jenis ya pembatal puasa yang lebih berat daripada kedua yang telah kita sebutkan tadi. Maka bagi orang yang batal puasanya karena al-jima' la liwujubil kafarati fih, maka menebusnya ya adalah dengan cara idqu raqabah, membebaskan seorang budak. Ini cara menebus ya kafarah ya daripada orang yang batal puasanya karena berhubungan badan di siang hari Ramadan, itu membebaskan seorang budak. Fa illam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain. Kalau dia tidak bisa membebaskan seorang budak, maka dia dituntut untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Dan jika dia tidak mampu membebaskan seorang budak atau berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ya pilihan terakhir baginya adalah memberi makan 60 orang miskin ya. Kemudian pembatal-pembatal lainnya ya, diantaranya adalah inzalul mani bilallatin, yaitu mengeluarkan mani ya secara sengaja. Fa idza akhrajahu al-insanu biladzatin fasada shaumahu. Apabila seseorang mengeluarkan maninya dengan sengaja, maka batallah puasanya. Walakin laisa fihi kafarah. Namun berbeda dengan yang jima' tadi. Ya, di sini orang yang sengaja mengeluarkan maninya dia tidak memiliki kafarah. Ya, dia tidak dituntut untuk menebus. Li'anna al-kafarata takunu fil jima'i khassah. Karena kafarah itu khusus hanya bagi yang melakukan jima' saja. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah al-ibr allati yustaghna biha 'anit ta'ami wasyarab, yaitu suntikan yang mana suntikan tersebut merupakan pengganti daripada makan dan minumnya. Ya, seperti misalkan suntik untuk nutrisinya ya atau untuk asupan gizinya, maka meskipun itu tidak berbentuk makanan atau minuman, namun tujuannya adalah untuk memberikan asupan gizi, maka tetap sama hukumnya seperti makan dan minum. Ini membatalkan puasa ya. Namun berbeda halnya jika suntikan itu melalui pembuluh darah atau suntikan melalui otot ya, yang mana itu bukan dianggap daripada memberi asupan gizi, maka jika halnya demikian itu laisat aklan wala syurban wala bima'nal akli wasyurbi, maka itu tidaklah dianggap makan atau minum ataupun bermakna makan dan minum. Kemudian sudah berapa? Sudah 5. Sekarang 6. Pembatal puasa yang ke-6 adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Fa idza taqayya al-insanu amdan fasada saumahu. Maka apabila seseorang muntah dengan sengaja, seperti misalkan dia memasukkan ya jarinya ke dalam kerongkongannya dan memutar kerongkongannya lalu muntah, maka jika ini dilakukannya ya dengan sengaja, maka batallah puasanya. Wa in ghalabahu al-qai'u falaysa 'alaihi syai'un. Namun jika dia termuntah, artinya tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasanya. Jadi harap dibedakan antara muntah dengan sengaja, ini membatalkan puasa. Adapun termuntah, maka ini tidak membatalkan puasa dan dia wajib untuk melanjutkan puasanya. Kemudian pembatal puasa selanjutnya yang ke-7, ini khusus wanita, yaitu
khuruju damil haidhi awin nifas, yaitu keluarnya darah haid atau nifas, ya. Maka apabila darah haid atau nifas itu keluar, ya, meskipun walau qabla al-ghurubi bi lahzah, ya, fasada shaum. Jadi misalkan ada seorang wanita, ya, yang dia suci, namun tatkala menjelang matahari tenggelam, meskipun hanya sebentar lagi tenggelam, ya, maka puasanya batal. Dia tidak boleh melanjutkan puasanya meskipun hanya beberapa detik atau beberapa menit saja lagi waktu akan berbuka, namun telah keluar darah daripada dirinya, baik itu darah haid atau darah nifas, maka puasanya, ya, telah rusak. Wa in kharaja daman nifasi awil haidhi ba'da al-ghurubi bi lahzah wahidatin sahha shaumuha. Namun sebaliknya, apabila darahnya keluar, ya, darah haidnya atau darah nifasnya keluar setelah tenggelam matahari, dia tidak beberapa lama matahari tenggelam menandakan waktu berbuka, setelah itu keluar darah dari dirinya, maka puasanya sah, ya. Jadi dua perbedaan dengan yang tadi, bahwa yang tadi darahnya keluar sebelum waktu berbuka sebentar lagi, maka puasanya sudah rusak atau tidak sah. Dia wajib mengqadha pada hari-hari selanjutnya. Namun apabila darahnya keluar, ya, sesudah berbuka meskipun sebentar saja, sebentar lagi, ya, misalkan sudah azan maghrib, ya, tidak beberapa lama darah keluar pada dirinya, maka tetap puasanya sah dan dia tidak perlu untuk mengqadhanya. Kemudian yang kedelapan yaitu berbekam. Ya, berbeda para ulama, ya, mengenai hukum ini. Namun kita bacakan apa yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Membatal puasa yang kedelapan adalah ikhrajud dami bil hijamati, yaitu mengeluarkan darah dengan cara berbekam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, aftaral hajim wal mahjum, bahwa orang yang melakukan bekam dan orang yang berbekam ini kedua-duanya telah membuatnya batal puasanya, ya. Jadi kedua-duanya, ya, batal puasanya. فَإِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ وَظَهَرَ مِنْهُ دَمٌ فَسَدَ صَوْمُهُ. Maka apabila seseorang berbekam kemudian tampak jelas darah daripada dirinya keluar, fasada shaumuhu, maka puasanya dianggap cacat, ya, rusak. Begitu juga wa fasada shaumu man hajamahu idza kanat bit tariqatil ma'rufa fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan rusaknya puasa orang yang membekamnya apabila dia melakukan bekamnya dengan metode atau cara yang dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mengisap botol darahnya. Jadi wa hiya annal hajima yamusu qaruratad dami, yaitu orang yang membekam ini yaitu mengisap botol darahnya. Apabila dilakukan dengan metode yang demikian, maka batal puasanya. Amma idza hajama biwasitatil alat al-munfasilati anil hajim fa innal mahjuma yuftiru wal hajimu la yuftir. Adapun apabila dia berbekam dengan alat yang sekarang kita bisa lihat yang tersendiri, ya, alat-alat yang tersendiri daripada yang membekam itu, artinya dia tidak, yang membekam itu tidak mengeluarkan darahnya langsung, maka hukumnya di sini orang yang dibekam batal puasanya, sedangkan yang membekam tidak batal, ya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya
Jika ya hal-hal ini yang membatalkan puasa ini terjadi pada siang hari Ramadan, ya, maka tetap seseorang itu wajib untuk menahan dirinya daripada makan dan minum. Ya, tetap seseorang wajib untuk menahan dirinya daripada makan dan minum sampai hari itu selesai. Tarattaba ala dzalika arba'ati umur. Ya, melazimkan atas perkara tersebut 4 perkara, yaitu batal puasa di siang hari tadi itu melazimkan kepadanya atasnya 4 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah al-ithm, dia berdosa. Yang kedua, fasadus shaum, puasanya rusak. Yang ketiga, wujubul imsak baqiyatu dzalikal yaum, wajib bagi dirinya untuk menahan, ya, dirinya daripada makan, minum dan yang lain-lainnya, ya, di sisa hari tersebut. Maksudnya misalkan seseorang yang dia telah batal muntah dengan sengaja di siang hari, maka tidak boleh baginya untuk makan dan minum, ya, dia puasanya batal, dan menurut Syekh dia wajib untuk tetap menahan dirinya daripada makan dan minum sampai hari itu selesai, ya, meskipun ya ada pendapat yang lain yang mengatakan sebaliknya. Dan yang keempat, wujubul qada, wajib baginya untuk mengganti puasa yang mana dia batal pada hari tersebut.